lagi nih sama Nadia. Sobat Bumi ada lagi tunggu nih dua Sobat Bumi kita nih. Sebenarnya nih mereka udah pernah ada di episode Bumiku 1. Tapi di episode kali ini mereka bakal ngasih sesuatu yang beda dari sebelumnya. Kira-kira apa ya? Karena mereka bakal ngasih tau kita nih gimana serunya pengalaman di ASEAN Youth Eco Leaders Program 2013. Serunya seperti apa ya? Penasaran? Ikutin yuk! Sobat Bumi, anak muda adalah potensi, baik dari segi jumlah dan kualitasnya. Setuju? Anak muda yang jumlahnya sebesar 43% populasi dunia adalah potensi yang besar untuk membuat kemajuan. Anak muda juga sumber inspirasi dan pengobar semangat. Setuju nggak Sobat Bumi? Anak muda juga seharusnya memiliki ide dan energi lebih untuk mewujudkan hal-hal positif yang baru. Banyak banget kan kegiatan positif yang melibatkan anak muda dengan beragam bidang. Satu diantaranya yaitu bidang lingkungan. Masalah terkini lingkungan yaitu pemanasan global dan perubahan iklim menjadi tema besar yang digali untuk dicari solusinya. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari pameran, pertemuan, dan aksi dalam skala kecil, nasional, dan internasional. Pameran ditujukan untuk mengenalkan berbagai inovasi dan lembaga lingkungan. Kalau pertemuan guna menuju kesepahaman dan kesepakatan di bidang lingkungan. Sedangkan aksi ditujukan langsung untuk mengajak dan mengalami pengalaman langsung upaya pelestarian lingkungan. Nah Sobat Bumi, ngomongin tentang kegiatan lingkungan skala internasional, Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Negara Asia Tenggara atau ASEAN, tahun ini pemudanya ikut serta dalam ASEAN Youth Eco Leader Program. Bersama dengan peserta anak muda dari ke-9 negara ASEAN lainnya, mereka bersama secara langsung belajar dan memiliki pengalaman untuk menjadi eco leader. Berbeda latar belakang bahasa dan budaya menjadi tantangan tersendiri yang menambah seru. Hal ini selaras dengan ikon berupa banyak tangan dengan warna yang berbeda namun sama dalam hal gambar hati di tengah tangan. Kegiatan ini berlangsung di Malaysia sejak 15 Agustus, lalu ditutup dengan syarat kesan pada 20 September 2013 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut wawancara langsung tim Bumiku 1 dengan Direktur Eksekutif AYVP atau ASEAN Youth Volunteer Program at Asia Engage Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai penyelenggara. That the ASEAN Eco Leaders is actually part of the ASEAN Youth Volunteer Program. It is the ASEAN Youth Volunteer Program that has been mandated by all the ASEAN member states and the ASEAN Secretariat for UKM in Malaysia to take the lead in terms of developing and implementing those programs. AYVP, which is the ASEAN Youth Volunteer Program, we have a number of thematic areas, and one of the thematic areas is the environment. Why did we start with the environment? There were two reasons. One is the conservation of the environment is an area that is of utmost importance. Man has ravaged Mother Earth, and we need to really develop the youth to be aware of ways in which they can be responsible and not depend on others to create the change and make a difference in terms of protecting the environment and conserving it. The second reason was also because University Kebangsaan Malaysia has great expertise in terms of the field of the environment. Community engagement. There is also a need in the program to aim for moving youth away from just touch and go volunteerism to more sustainable and productive community engagement. So we have done that through the program. So 2 levels of certification to ensure that happens. One, they haven't got their certificate of participation yet. It doesn't mean that if you have finished your 5-week program, you will get your certificate of participation. We have given them a month. They have to submit to us their plans for what they're going to do at home, in their home countries. And once we've got that, and
everything is in order, we will give them the certificate of participation. Then there's another certificate of excellence. And this, we will go on site visits to see how they have carried out the programs. Sobat Umi, di sini sudah ada Rizky sama Bambang. Mereka ini merupakan partisipan di acara ASEAN Youth Eco Leaders Program 2013. Kalau gitu kita langsung tanya-tanya aja nih ya sama mereka. Mungkin dari Rizky dulu kali ini ya. Kenapa sih kamu tuh tertarik banget untuk mengikuti acara ASEAN Youth Eco Leaders Program ini? Iya, saya sangat tertarik ikutan ASEAN Youth Eco Leaders Program ini karena saya ingin memperluas wawasan saya mengenai lingkungan. Dan juga saya ingin mengasah jiwa kepemimpinan saya. Tapi alasan utama saya mau ikut program ini karena program ini berbasis pada volunteer atau sukarela. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan aksi nyata bersama masyarakat untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau Rizky emang mau langsung terjun ya di aksi lingkungannya nih ya. Nah kalau Bambang sendiri gimana? Pastinya beda dong sama Rizky. Mengapa saya tertarik untuk ikut di program IYPP ini? Karena saya ingin merasakan pengalaman yang berbeda ketika menjalankan proyek lingkungan bersama dengan anak-anak muda yang berasal dari 10 negara ASEAN. Saya juga ingin belajar bagaimana cara untuk manajemen proyek sehingga ketika saya kembali ke negara asal saya di Indonesia, saya bisa menjadi agen perubahan bagi komunitas saya dan juga bisa membagikan apa yang saya dapat dari program. Jadi kamu nggak sekedar menyerap pengetahuannya, tapi kamu mau menerapkan itu ya di sekitar lingkungan kamu. Kalau buat Rizky sendiri nih ya, kira-kira kamu ini tergabung di komunitas lingkungan apa sih di keaktivitasannya sehari-hari? Oh, kalau saya aktif di organisasi lingkungan memang yang bernama Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, KOPHI. Di KOPHI kita difokusnya ke edukasi dan peningkatan risiko awareness tentang lingkungan. Nah, kalau Bambang? Kalau saya saat ini masih aktif di Teens Go Green, sebuah organisasi anak muda di bidang lingkungan di Jakarta. Selain itu saya juga menjadi duta Indonesia di Tunza Eco Generation. Duta Indonesia Tunza? Iya, sebuah platform, sebuah jaringan lingkungan yang dibentuk oleh Badan PBB, UNEP, dan juga Samsung Engineering di Korea. Banyak banget nih ya kegiatannya Bambang ya, lebih banyak nih kayak dari Rizky nih ya. Baru pendatang. Lingkungan banget nih Bambang. Dan yang terakhir nih ya, ini kayak penting banget nih ya, kamu bisa nggak cerita nih, apa sih pengalaman yang terhebat kamu selama mengikuti ASEAN Youth Eco Leader Program ini? Kira-kira ada nggak sih the best momennya gitu pas lagi ngikut di sana? Pengalaman yang Paling mengesankan adalah ketika masuk ke dalam hutan gambut. Nah, itu merupakan pengalaman pertama saya masuk ke hutan gambut yang masih alami. Saya baru sadar Indonesia memiliki banyak hutan gambut di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Ya, itu merupakan pengalaman yang sangat menarik. Dan juga pengalaman menarik lainnya adalah ketika saya melihat firefly atau kunang-kunang biasa disebut di Indonesia, terutama di bagian Kampung Kuantan merupakan wilayah konservasi bagi kunang-kunang. Wah, hebat banget nih ya. Kalau Rizky gimana nih? Iya, kayak Bambang cerita banyak banget yang menarik. Yang bener banget, saya ngerasain 5 minggu yang paling keren deh, hebat yang selama saya pernah di hidup saya. Jadi beda sama Bambang, saya ditempatin di Mersing. Beda lokasi. Saya lebih ke pesisir dan fokusnya itu ke pengolahan limbah, pengolahan sampah. Jadi kita sama-sama teman di Mersing bikin tempat pengolahan sampah. Yang bikin beda itu kita bikinnya dari semen. Walaupun kita nggak punya pengalaman sama sekali, nggak punya skill untuk bikin construction work, tapi kita berhasil bikinnya dalam 9 hari. Selain itu, karena kita fokusnya ke pengolahan limbah, jadi kita bikin keranjang kerajinan tangan buat keranjang dari kertas, koran-koran bekas. Dan kita berhasil jualnya, dan dapat untung. Beneran. Bikin jual dan dapat untung. Dan yang terakhir kita bikin school program ke sekolah-sekolah. Jadi anak-anak kita ngajakin mereka untuk peduli terhadap sampah yang ada di sekitar mereka. Oke, nah dia masih banyak pertanyaan nih buat kalian, tapi kita mesti break dulu karena Sobat Bumi yang di rumah nih mau tahu nih gimana sih serunya partisipan yang lain di ASEAN Youth Eco Leaders Program 2013. Saksiin ya! To contribute myself. It's a chance for me to contribute myself as well as helping other delegates from other countries to do this program.
I was selected to join the biodiversity site named Kuala Selangor Nature Park. So over there we have a lot of monkeys, a lot of critically endangered species like the silverleaf monkey, as well as the birds that is migrated from the north part like Russia, Japan, and Korea. The most fun experience I've had in this event would have to be the people. I mean, this is the ASEAN, so that's 10 countries, 10 different cultures, 10 different perspectives of the world and how they want to save the environment. Because I love environment and I want to do something for the environment back. That's why we have peace walking. We are passing the forest. And in that forest, we don't even see the sun. And sometimes, some places, the waters are like here, and we are walk. The thing that I attend this program, I think that is very benefit and useful for my future. But the funniest thing that I would like to share is our roommate. It's very, very funny. Sorry, yeah. We have different culture. We have different behavior, right? So when we stay together, we have different things to share together. So at that time, it's very, very fun. I think the most memorable memories is when we were at the site, because we got to learn about fireflies, and then we learned about mangroves, we learned about how these fireflies is very important. To my own personal view and perspective, I'm strongly convinced that this program is a kind of life-changing experience, and it's a kind of knowledge exchange platform for me to share knowledge with other youth within the 10th country from South Asia. And I believe that sharing ideas is one of the most effective way to learn and improve for growth and development. The most exciting experience for me is that we learn to live together, because it's not always easy for you to learn to live with different people from different culture and people from different country which you have never been or you have never met before. I'm trying to take this opportunity to come to this event and learn from how they organize such event, such big event and related to environment. So I can learn from here and go back to Singapore and organize an event, something like this. I was from the Kampung Liu side. The most fun experience was that we went the Berembang tree planting. We planted Berembang trees because to help the firefly to produce more fireflies. Sobat Bumi, ada 2 lokasi biodiversitas lagi yang dikunjungi para peserta, yaitu Kampung Diu dan Setiu Wetland. Kampung Diu merupakan lokasi konservasi habitat kunang-kunang dan ekoturisme di Perak, Malaysia. Lokasi ini merupakan hutan mangrove dan terdapat ratusan pohon barembang atau Soneratia caseolaris atau bakau sebutan populer di Indonesia. Pohon ini adalah tempat hidup dan sumber makanan bagi kunang-kunang. Peserta ekolider di lokasi ini melakukan beragam kegiatan, diantaranya yaitu survei kunang-kunang, penandaan, dan penanaman pohon. Berbeda dengan kegiatan di Setiu Wetland Terengganu, yang merupakan lokasi restorasi dan konservasi lahan basah. Kegiatan ekolider di sini yaitu dokumentasi keanekaragaman sungai, identifikasi tanaman, ikan, dan hewan tak bertulang belakang. Selain itu, mereka juga melakukan penanaman kembali tanaman asli yang dapat membangun kembali hidrologi dan topografi lahan basah dan aksi bersih. Sobat Bumi, terbukti seru dan bermanfaat kan program ini? Tahun depan masih ada lagi kok kegiatannya, mau daftar? Syaratnya yaitu usia 18-30 tahun, warga negara anggota ASEAN, berasal dari universitas, industri, LSM, instansi pemerintahan, atau relawan. Semua informasinya bisa dilihat di situs web www.asiaengage.org. Oke juga ya Sobat Bumi kalau di antara anak muda ASEAN berjejaring dan menghimpun kekuatan dan aksi global dalam menyelamatkan lingkungan.
Makin banyak tangan bergandengan untuk menyelamatkan lingkungan, maka akan semakin lestari pula bumi kita. Sobat Bumi, ketemu lagi nih, pastinya masih sama Rizky dan sama Bambang nih ya. Karena masih banyak pertanyaan nih buat kalian. Nah mungkin pertanyaan pertama buat Bambang nih ya. Nah menurut kamu kenapa sih anak muda zaman sekarang nih penting nih untuk ikutin program seperti ini? Penting banget menurut saya. Mengapa anak muda penting untuk mengikuti kegiatan seperti ini? Karena kita sebagai anak muda perlu untuk meningkatkan capacity building diri kita. Kemudian kita juga perlu membuka wawasan kita tidak hanya dalam lingkup Indonesia tapi juga dalam lingkup global. Gimana sih nih dengan partisipan yang lain nih dari negara lain? Kira-kira mereka ada sumbangsi juga nggak nih untuk lingkungan? Mungkin dari Rizky dulu. Iya, tentu saja mereka aktif di organisasi lingkungan. Mereka punya banyak sekali pengalaman dan pengetahuan mengenai lingkungan, dan beberapa dari mereka merupakan pemimpin dari organisasi, dan ada salah satu dari peserta yang merupakan CEO dari perusahaan lingkungan yang bergerak di bidang pemilahan pengolahan sampah. Nah dari tadi nih kita kan ngomongin eco-leader nih ya. Nah menurut kalian tuh sosok eco-leader yang seperti apa sih yang menjadi figur buat kalian? Mungkin dari Bambang dulu. Sebenarnya saya tidak menjadikan satu orang sebagai sosok eco-leaders yang menjadi anutan saya. Saya hanya mengambil sifat-sifat baik dari seorang, misalkan dari Prof. Emil Salim. Saya suka gaya beliau, kesederhanaan pemikiran beliau, bahwa kita punya bumi satu, kemudian jika bumi ini rusak, apa yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang. Ya, di sana pun ketika saya menjalani proyek di KSNP, saya menemukan Mr. Balu Perumal sebagai sosok eco-leader yang merupakan kepala dari bidang konservasi dari Malaysia Nature Society. Ya, dia menekankan bahwa kita sebagai eco-leaders harus mampu engage terhadap komunitas, sehingga komunitas pun respect terhadap kita. Iya. Kalau buat kamu Rizky siapa nih sosok eco-leader yang kamu jadikan figur? Sosok yang tepat sekali untuk menggambarkan eco-leader itu Abah Hairudin atau Abah Idin yang dia pionir untuk konservasi kali Pesanggerahan dari yang banyak sekali sampah dan dangkal sampai sekarang yang udah ada tamannya segala macam. Itu benar-benar perjuangan sekali, dan saya sangat terinspirasi dari dia. Untuk menjadi seperti dia, saya sepertinya harus lebih sensitif lagi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang ada di sekitar saya, dan harus mulai dari saya dan tidak boleh menyerah. Nah, kalian kan udah dapat banyak nih ya pengetahuan dan pengalaman dari ASEAN Youth Eco-Leaders Program ini. Nah, kira-kira apa sih yang kalian bakal lakukan setelah ini? Iya, jadi kita bersama-sama sama Bambang dan 11 partisipan dari Indonesia lainnya, kita berencana bikin Green School. Nah, di Green School ini kita rencananya mau bikin modul di mana bisa diterapkan di seluruh Indonesia seperti itu. Dan dalam modul tersebut kita akan bikin waste management seperti yang saya dapat di Mersing. Jadi pengolahan sampah dan pemilahan sampah juga, dan composting seperti itu. Oke nih, dari tadi kita udah banyak ngobrol nih ya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih kalau kalian nih masing-masing nggak kasih pesan nih ke Sobat Bumi yang di rumah. Gimana sih spiritnya, semangatnya buat lingkungan? Mungkin dari Bambang dulu. Ya, Sobat Bumi yang ada di rumah, kita cuma punya satu bumi. Nah, jika bumi yang ada ini rusak, apa yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang? So, save our earth. Let's be the change, start from ourselves. Nah, Rizky sekarang nih kasih pesan ke Sobat Bumi. Iya, Sobat Bumi, saya ada sedikit pesan yang saya kutip dari Abah Idin. Kita menjaga lingkungan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita. Kita tidak inginkan anak cucu kita nanti untuk merasakan kesengsaraan karena kesalahan kita, karena keegoisan kita. Karena kita hanya punya satu bumi. Please treat our Mother Earth wisely. Sobat Bumi, nggak seru dan nggak lengkap nih ya kalau kita nggak saksiin segmen berita lingkungan. Masih seputar anak muda nih yang aksinya tuh di bidang lingkungan. Dan kali ini adalah berita lingkungan dari konferensi UNEP Tunza, yaitu United Nations Environmental Program di Bandung. Kira-kira gimana ya serunya? Saksikan yuk! Sobat Bumi, ada info tambahan lagi ya tentang anak muda dan konferensi lingkungan. Badan PBB di bidang lingkungan yaitu United Nations Environment Program atau UNEP
menginisiasi diadakannya Tunza pada Februari 2003. Tujuan utamanya yaitu melibatkan anak muda dalam aktivitas lingkungan dan kerja UNEP. Tunza sendiri berarti merawat dengan perhatian atau afeksi, berasal dari bahasa Kiswahili, Afrika. Kegiatan utamanya yaitu konferensi internasional 2 tahunan Tunza dan majalah. Semua info lengkap tentang Tunza bisa Sobat Bumi tilik di situs web www.unep.org/tunza. Pada 2011, Indonesia tepatnya Kota Bandung, Jawa Barat, pernah juga menjadi tuan rumah konferensi Tunza. 2 tahun sebelumnya yaitu 2009 di India, sedangkan tahun ini Tunza digelar di Nairobi, Afrika. Saat Tunza di Bandung, acaranya seru dan ramai peserta perwakilan anak muda dari seluruh dunia. Konferensi yang didukung oleh Bayer ini sangat padat dengan kegiatan bertema lingkungan seperti seminar dan workshop. Ada juga sosok anak muda inspirasi yaitu Bayer Young Environmental Envoy dan tokoh aktivis lingkungan yang juga duta kehormatan UNEP yaitu Jan Arthus Bertrand. Tak ketinggalan aksi lingkungan yaitu penanaman pohon di kawasan yang akan menjadi hutan kota di Bandung yaitu Babakan Siliwangi. Sahabat Bumi, mumpung masih muda, ayo dong ikut banyak kegiatan dan memperkaya pengalaman dan pemahaman di bidang lingkungan. Jangan lupa juga ya, tularkan semangat ini ke lingkungan di sekitar kamu dan generasi mendatang. Wah, keren-keren banget nih ya pesan kalian buat Sobat Bumi. Makasih ya buat Rizky sama Bambang. Nah, Sobat Bumi yang di rumah udah denger kan nih pesan dari Rizky sama Bambang. Buat kalian semua pastinya, bumi kita cuma satu. Kalau bukan kita lagi yang jaga, siapa lagi coba? Nah, Sobat Bumi yang ketinggalan nih sama episode kali ini, pingin tahu, follow aja Twitternya langsung di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya, pastinya seputar lingkungan. Dan saksikan terus nih episode-episode menarik lainnya dan pastinya nggak kalah seru nih sama episode kali ini. Setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya. Kita kayaknya ucapin tagline-nya bareng nih ya. 1, 2, 3. Bumiku satu, lestarikan selalu. Dadah! เฮามีโลกหน่วยเดียวกันมาช่วยกันอนุรักษ์โลกของเฮากันเถอะ 我哋只有一個地球，要保護佢。 Bumi kita hanya ada satu, selalu melindunginya. ពិភពលោកមានតែមួយតែងតែថែរក្សាវា Iisa lang ang mundo, dapat pag-ingatan. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးကအများနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေ Sharing traditional